Berdasarkan hasil konferensi pers yang digelar pihak kepolisian dalam kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dinyatakan tidak ditemukan unsur pidana atau bisa disimpulkan sebagai aksi bunuh diri. Dalam penyelidikan ini total Polda Metro Jaya telah menyita 103 barang bukti dari 3 klaster. Untuk mendalami peristiwa ini bergabung bersama kami Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim dan Kriminolog Hanifah Hasna. Selamat malam Pak Yusuf, selamat malam Mbak Hanifah. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Baik. Selamat malam Pak Yusuf. Baik, saya ingin ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak Yusuf, kita baru saja menyaksikan sore hari tadi banyak sekali barang bukti baru, analisa baru, hasil baru yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Nah, berdasarkan semua paparan, polisi menyimpulkan bahwa tidak ada peristiwa pidana alias ADP melakukan aksi bunuh diri. Komentar Anda, Pak? Ya, soal tadi itu sudah sangat gamblang disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda bahwa kesimpulannya yang kalau kita bahasakan sebenarnya bukan peristiwa pidana. Nah, kan itu bahasa kesimpulan penyelidikan itu sesuai dengan Perkap tentang penyidikan tindak pidana itu ya memang begitu. Nah, kesimpulan bukan tindak pidana itu tadi kalau coba kita garis bawahi penjelasan Pak Dirkrimum PMJ tadi dua itu katanya. Yang pertama belum ditemukan unsur tindak pidana, tapi kemudian terjadi interaksi dengan rekan-rekan wartawan dalam jawaban menjawab pertanyaan wartawan ditegaskan lagi tidak ditemukan unsur pidana. Artinya dengan penjelasan yang lainnya bahwa sesuai dengan fakta-fakta, bukti-bukti yang dikumpulkan penyelidik bahwa meninggalnya almarhum itu tidak disebabkan oleh orang lain. Nah, ini itu. Tapi lebih detail penyebab kematian dan apa yang terjadi peristiwanya dijelaskan oleh masing-masing ahli. Ada apsipor, psikolog forensik, itu sudah cukup jelas penjelasannya. Begitu juga ahli kedokteran forensik yang melakukan otopsi dari RSCM, penyebab kematiannya dijelaskan, fakta-fakta yang dari analisis digital forensik dari puslapor juga dijelaskan. Situ disimpulkan oleh penyelidik tidak ditemukan unsur peristiwa pidana, kematian almarhum dapat disimpulkan bukan peristiwa pidana. Baik. Itu yang kita catat, namun ada namunnya di tengah interaksi tadi. Dan itu juga bagian yang kita lakukan pendalaman. Pak Direktur tadi kan masih membuka informasi-informasi apabila ada untuk dapat disampaikan dan akan diterima, akan dilakukan pendalaman lebih lanjut. Jadi begini, tanggal 8 sebenarnya kita sudah pas ke sana itu sudah dapat gambaran demikian, tapi untuk memastikan secara saintifik menunggu hasil otopsi. Kan itu. Nah, kemarin begitu kita diundang ada evaluasi pemeriksaan, penyelidikan, terus kemudian gelar, itu sudah dapatlah kesimpulannya. Namun sebelumnya juga kita lakukan pendalaman, karena kan penyelidikan itu bertujuan mengumpulkan informasi dan bukti awal terkait dengan dugaan tidak pidana. Sudah pasti pertanyaan penyelidik, begitu ditemukan almarhum, ini peristiwa pidana atau bukan? Atau lebih konkretnya, ini dibunuh atau bukan? Nah, dikumpulkanlah bukti-bukti. Nah, ini kami melakukan penalaran sesuai dengan logika publik, logika netizen yang dominan itu bahwa ini pembunuhan. Kita coba lakukan penalaran dengan fakta-fakta yang ada. Saya terutama menalarkan rangkaian fakta-fakta dari sejak adanya komunikasi dengan istri,
kemudian ke Kementerian Luar Negeri, kemudian kepulang ke rumah kos, sudah pukul 23 lewat, nah, kemudian ada membuang sampah, kemudian ada fakta seperti mondar-mandir penjaga kos yang terekam dalam CCTV, dan kemudian besoknya dibuka jendela secara paksa kan itu untuk membuka kunci slot. Coba kita nalarkan apabila itu peristiwa pembunuhan, maka itu terjadi di dalam kamar. Pelakunya masuk ke dalam kamar. Kita nalarkan sesuai dengan TKP pada saat kami datang ke TKP, akses untuk bisa masuk ke dalam kamar itu cuma 2. Karena semua di dalam itu rapi, ya aksesnya kalau tidak pintu, ya jendela. Tapi pintu, kuncinya berlapis 3. Maka yang paling memungkinkan setelah kita lihat bahwa jendela itu bisa dibuka dengan obeng, maka ya jendela itu bisa akses masuk kalau itu ada pelaku pembunuh di situ. Baik. Namun kita nalarkan untuk memastikan ini pembunuhan atau bukan, yang itu pelakunya harus masuk ke dalam, maka harus masuk ke jendela itu, tentu harus rapi, tidak menimbulkan bunyi, karena kalau menimbulkan bunyi bisa menimbulkan kegaduhan, orang sebelah bisa bangun, atau korban sendiri akan melakukan reaksi. Tentu reaksi daripada almarhum akan menimbulkan bekas dan jejak. Kemudian hasil identifikasi sidik jari hanya korban. Di Lakban juga begitu, dilakukan tes DNA juga hanya korban. Maka kalau itu dilakukan pembunuhan, maka pelakunya tentu sangat rapi melakukan itu. Baik. Ibaratnya kalau itu rambutnya panjang, itu bisa kemungkinan ada jatuh rambutnya, bisa diperiksa DNA-nya. Atau sebelum melakukan, maka dibotakin dulu. Ataupun dia tutup rapat-rapat, ketika dia masuk ke dalam jendela, itu bisa kena gordeng. Nah, itu ternyata fakta-fakta itu sulit kita temukan, maka ya kesimpulan yang disampaikan pada saat kemarin itu ya bisa kita pahami. Itu. Oke, baik. Pak Yusuf, saya menangkap poin Anda seperti pernyataan dari konferensi pers tadi bahwa tidak ditemukan unsur pidana, kemudian terbunuhnya ADP ini tidak melibatkan pihak lain begitu. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar kasus bunuh diri atau apakah ada kelalaian yang dilakukan oleh ADP atau seperti apa pengembangan kasus ke depannya? Karena kan polisi masih berusaha mengumpulkan fakta-fakta. Ya, untuk sekarang ini yang memang masih terus dicari dan kita menyarankan kan itu handphone yang itu digunakan, yang itu off terakhir pada saat di GI. Dan itu kan sebenarnya nyambung di aplikasinya itu ada di ini kan, ada di laptop, ada device lain yaitu laptop. Nah, sementara kan itu kami sarankan tetap dicari. Tapi hasil penyidikan sesuai dengan rentang waktu demi kepentingan keluarga juga dan publik sudah juga menanti-nanti untuk menurunkan spekulasi bahwa ini bunuh diri, bahwa ini pembunuhan, ini bukan bunuh diri tapi ini pembunuhan. Ya memang ya sudah waktunya pada hari ini hasil kesimpulan yang bisa disimpulkan oleh penyelidik dengan rangkaian fakta-fakta dari ahli-ahli yang sudah dilibatkan, yang ahlinya itu juga melibatkan apsifor, bukan psikolog forensik internal oleh Polri sendiri, begitu juga tim otopsi dilakukan oleh RSCM. Jadi sesungguhnya wujud transparansi dan akuntabilitasnya sudah terlihat dengan melibatkan pihak luar. Maka itulah yang memastikan kita bisa menerima, karena yang sebelumnya juga dilakukan secara cermat dan kehati-hatian yang kita bahasakan, tidak hanya profesional tapi proporsional. Hitungan antara efektivitas, efisiensi berada di tengah-tengah, tapi kemudian apapun hasilnya memang tidak tertutup sebagaimana yang sudah kami sampaikan. Pertanyaan-pertanyaan publik pasti ada dan akan kita lihat dalam waktu beberapa hari ini. Terlebih-lebih tadi ada pertanyaan, ternyata masih ada saksi yang belum datang memenuhi undangan diklarifikasi ataupun wawancara ataupun permintaan keterangan. Baik, saya ingin ke Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, saya ingin komentar dari Anda dari konferensi pers yang Anda saksikan sore hari tadi, fakta-fakta terungkap. Menurut Anda
dari hasil semua yang diungkapkan oleh Polri, pihak kepolisian begitu, apakah ini sudah cukup terang benderang atau sebenarnya ada misteri lain yang sangat penting yang belum diungkapkan? Oke. Terima kasih, Mbak. Jadi tadi rilis polisi itu membuka sebagian fakta, tapi belum menutup semua pertanyaan dari masyarakat. Karena bagaimanapun juga, seperti yang tadi Pak Yusuf sampaikan, masyarakat itu sudah logika publiknya udah kemana-mana gitu ya. Karena mereka juga mengawal kasus ini dari awal gitu ya. Lalu akses layanan mental itu yang disampaikan di rilis tadi itu ternyata bukan bukti tunggal untuk bunuh diri, apalagi tanpa konteks isi konsultasi. Jadi kalau kita lihat, apakah benar ADP ini ada kondisi mental tertentu yang memang membutuhkan konsultasi sekian lama, apakah tidak ada kebaruan dari kondisi psikologisnya? Seberapa berat? Apa yang membentuk seperti ini? Karena begini Mbak, ketika ini disampaikan ke masyarakat, artinya ini juga mengedukasi masyarakat juga bahwa ternyata seseorang dengan strata tertentu atau level hidup tertentu atau dengan kondisi-kondisi yang nyaman, ternyata tidak menutup kemungkinan dia tetap mengalami gangguan mental. Lalu kita lihat pula kehidupan sehari-harinya. Dia tinggal di kos, istrinya tinggal di kota yang lain. Apakah ini menjadi salah satu bentuk ketika seseorang mengalami gangguan mental menjadi tidak bisa rilis? Karena bagaimanapun juga biasanya yang bisa meredam kemarahan atau kondisi-kondisi dalam tekanan itu adalah keluarga. Ini mungkin yang akan bisa menjadi masukan untuk pihak kementerian untuk membuat lebih nyaman para staf sehingga tidak terjadi kejadian-kejadian lagi seperti ini. Lalu saya punya catatan lagi. Narasi kesehatan mental yang yang disampaikan oleh kepolisian tadi itu sebetulnya jadi punya beban psikologis terhadap masyarakat. Apakah memang iya ketika seseorang sudah memeriksakan dirinya atau berkonsultasi sekian lama, ternyata tidak ada penurunan intensitas dari kondisi mentalnya tersebut. Bahwa narasi kesehatan mental itu bukan hanya untuk menutup perkara, tapi justru untuk membuka dimensi baru dalam memahami kompleksitas hidup dan matinya seseorang, termasuk ADP ini. Jadi ini menjadi sesuatu yang penting atau sesuatu yang baru untuk dikaji ulang dan disampaikan ke masyarakat agar tidak menjadi contoh baru oleh masyarakat ternyata bisa melakukan menyelesaikan hidupnya, masalah hidupnya dengan cara yang unik seperti ini. Oke, Mbak Hanifa menarik membahas mengenai kesehatan mental seperti yang diungkapkan dalam jumpa pers tadi, tapi juga yang menarik adalah salah satu hal yang diungkapkan mengenai kondisi fisik dari ADP, ditemukan beberapa luka, ada luka terbuka di bagian bibir dan juga ada luka lebam begitu. Apa yang bisa Anda tafsirkan dari kondisi ini? Kalau luka itu, kalau kita mengarahnya pada dia itu melakukan penghilangan nyawa sendiri, saya nggak tahu ya ini kalimat yang paling bagus apa ya, selain bunuh diri gitu ya. Tapi ada luka lebam itu luka dari mana? Apakah sebelumnya dia melakukan aktivitas berat yang menggunakan fisiknya sehingga terjadi luka-luka seperti itu? Kalau iya, dia melakukan dengan siapa? Apakah ada olahraga tertentu? Kalau tidak, berarti dia dilukai oleh siapa? Sebetulnya ketika kita sudah memutuskan ini dibunuh atau ini pembunuhan, ini pembunuhan atau ini bunuh diri, yang sebetulnya kita cari adalah motifnya itu apa, dilakukan oleh siapa, keuntungannya apa. Ketika dia ini digiring sebagai kondisi mental tertentu, artinya dia mengalami kondisi psikologis yang tidak baik, luka-luka tadi itu datangnya dari mana gitu. Kalau memang datangnya secara fisiologis bisa kita lihat luka misalnya di pipi berarti hasil tamparan. Kalau bukan tamparan berarti dia habis jatuh. Jatuhnya dari mana? Ini kan perlu dikaji ulang. Makanya saya senang sekali ketika Bapak Yusuf tadi menyampaikan pendalaman lebih lanjut masih tetap dibuka. Ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat karena yang menyampaikan kondisi-kondisi korban adalah polisi itu sendiri dengan menunjukkan luka-luka di kaki, di punggung atau di mana tadi itu. Nah, ini yang membuat masyarakat akan tetap menagih kepada kepolisian untuk mengungkap lebih jauh sebetulnya apa yang terjadi yang dialami oleh korban.
Oke, saya kembali ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, saya ingin mungkin bisa Anda komentari pendapat dari Mbak Hanifa begitu membahas mengenai bagaimana kondisi mental dari ADP, kemudian juga luka-luka yang ditemukan. Tapi sebenarnya yang paling dipertanyakan adalah motif dari terbunuhnya ADP belum diketahui oleh masyarakat. Akan selalu dipertanyakan begitu. Apakah ada informasi mengenai motif dari terbunuhnya ADP? Sejauh yang kita pantau, kita lihat penjelasan terhadap fakta-fakta termasuk dari psikologi forensik, memang ketika disimpulkan bahwa ini bukan peristiwa pidana, kematian almarhum itu tidak disebabkan oleh orang lain, tentu sebagaimana yang tadi sebagian itu sudah cukup jelas, yang kaitan yang itu sifatnya privasi tidak akan mengemuka, itu tidak akan mengemuka. Tadi dari psikolog forensik itu malah mengajak kita untuk berempati dengan analisa-analisa terhadap pemahaman secara psikologi forensik dari psikolog, memahami bagaimana almarhum ke belakang hingga tanggal 8 almarhum itu meninggal dunia, kita diajak berempati. Nah itu yang paling penting sebenarnya tadi yang sudah saya sampaikan, coba kita nalarkan bahwa ini pembunuhan, kapan dia dibunuhnya, di mana dia dibunuhnya, dan bagaimana pelaku itu melakukan pembunuhan. Katakanlah lakban itu dilakukan bukan oleh almarhum sendiri, oleh orang lain. Itu sudah kita nalarkan. Kita nalarkan betul ketika kami melakukan pendalaman. Hasil penalaran kami memang sangat sangat kecil sekali mendapatkan dukungan fakta. Walaupun demikian, ada hal yang sangat penting barangkali untuk sementara bicara urgensi terhadap handphone yang tidak ada itu, handphone yang terakhir off di GI yang milik almarhum itu, untuk saat ini sementara memang urgensinya itu masih katakannya tidak begitu dibutuhkan, karena ada device yang sudah terkoneksi dengan handphone tersebut, yang itu sudah dilakukan analisis digital forensik. Tapi tentu ketika itu ditemukan barangkali ada petunjuk-petunjuk yang sifatnya baru, itu bisa saja terjadi. Oleh karenanya kan tadi itu sebagaimana yang sudah kita sarankan bahwa handphone yang off di GI itu bisa tetap dicari, kecuali itu memang sudah dilakukan pengerusakan, apakah itu misalnya diduga dibuang di air itu paling tempat ruang yang paling cepat menghancurkan, menghilangkan bukti dan jejak. Mudah-mudahan tidak demikian. Tapi kita sambut baik tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur bahwa tetap akan mencari handphone tersebut. Itu yang paling penting. Pak Yusuf, kalau boleh tahu sebenarnya apa yang membuat handphone ini sangat sulit untuk ditemukan hingga hari ini? Ya, penjelasan ahlinya tadi kan handphone itu begitu off, sudah tidak bisa diketahui lagi. Langsung off, tidak bisa lagi ada akses. Sinyal terakhir katakanlah ya pada secara ahli ya adanya ya di terakhir di mana dia off. Itu yang tadi kita tangkap. Lebih lanjut saya tidak bisa menjelaskan secara keahlian, tapi itu yang kita dengar tadi dari penjelasan ahli digital tadi. Oke, pertanyaan terakhir saya ingin ke Mbak Hanifa. Mbak Hanifa, kalau kita melihat merunutkan aktivitas dari ADP sendiri, ini kan sebelumnya melakukan aktivitas normal, bekerja, kemudian sempat ke mall, salah satu mall terbesar di Jakarta, begitu kemudian membuang sampah terlebih dahulu. Nah, apakah sebenarnya aktivitas semacam ini adalah memang aktivitas yang wajar dilakukan oleh seseorang sebelum mengakhiri hidupnya? Ada beberapa orang ketika mengalami gangguan dalam kondisi-kondisi tertentu, dia menjadi pribadi yang sangat-sangat biasa. Tapi walaupun demikian, perubahan sikapnya itu pasti bisa dibaca oleh orang-orang sekitar. Makanya ada psikososial yang harus diperiksa gitu ya. Lalu perubahan itu kan tidak hanya perubahan perilaku, perubahan sikap, ya kita perubahan lain-lain. Tapi kalau melihat tasnya, dari dia membeli baju, dia tas,
itu menunjukkan bahwa dia tidak dalam kondisi dia dalam kondisi yang sangat-sangat vital. Yang harus jadi catatan kita adalah ketika dia naik ke rooftop, yang terpantau adalah korban aja. Selama di lift atau selama di lorong, kita tidak mengetahui apakah dia bertemu dengan seseorang, apakah ada transaksi tertentu. Sehingga sampai rumah, kita juga tidak tahu apakah ada orang yang masuk, karena kalau menurut keterangan Pak Idris, sepertinya tidak mungkin ada orang yang masuk dalam kondisi yang terkunci itu, gitu. Tapi kita tidak mengetahui karena kita ada missing link ketika handphone tadi hilang, seperti yang Pak Yusuf sampaikan. Apakah ada tekanan-tekanan khusus yang terjadi di dalam handphone itu? Apakah ada terjadi percakapan-percakapan terakhir yang ada di handphone itu sehingga ini menjadi kehilangan satu part dalam kasus ini? Ini yang perlu kita ketahui sehingga ini menjadi komplit dan bisa disampaikan ke masyarakat dengan sebenar-benarnya. Bisa jadi ada fakta-fakta baru yang ditemukan setelah handphonenya nanti ditemukan. Kita akan menunggu apa saja pendalaman yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Semoga kasus ini bisa terbuka dengan terang benderang. Terima kasih telah bergabung bersama kami Komisioner Kompolnas Pak Yusuf Warshim dan juga kriminolog Mbak Hanifah Hasna. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih Mbak. Selamat malam. Pak Yusuf, Terima kasih.